Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad jama'ana bihadhil jalsatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, la haula wala quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Amma ba'du. Respectable the principal of SMP 2 Banjarharjo, respectable to all the teachers of SMP 2 Banjarharjo, and especially all the students of SMP 2 Banjarharjo whom I love. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarharjo dan seluruh Dewan Guru beserta staf. Wabil khusus teruntuk calon-calon pemimpin Indonesia, calon-calon pengusaha Indonesia, calon-calon orang sukses Indonesia, calon-calon pemuda yang akan menjadi orang-orang hebat. Ini saya mau ngaji, bahasanya apa? Bahasa Sunda apa bahasa Jawa? Soalnya Banjarharjo kan terdiri bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Maka ngomongnya Sunda apa Jawa? Sunda apa Jawa? Sunda. Wih, berarti lebih banyak orang Sunda di sini. Oh, kalau Sunda saya sendiri tidak bisa bahasa Sunda. Ini yang pertama, calon pemimpin bangsa ini yang saya cintai. Isra Mi'raj. Ini nanti di tengah saya ngaji, saya akan bikin pertanyaan buat kalian, nanti dapat reward dari saya. Nanti dapat hadiah dari saya. Yang paham, yang ngerti dan answer quiz and can answer my question, I will give you the gift. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya, nanti saya kasih hadiah. Ya, kita ngaji dulu tentang bab Isra dan Mi'raj. Kalau bicara tentang Isra dan Mi'raj, saya yakin anak SMP Negeri 2 sudah paham semua, betul? Sudah ngerti semua, betul? Iya, dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung terbang ke Sidratil Muntaha, pasti udah ngerti. Dan oleh Isra Mi'raj itu apa? Mesti paham semua. Mesti sudah ngerti semua. Oleh-olehnya itu adalah sholat. Oleh-olehnya adalah sholat. Cuman saya mau cerita dulu sama kalian, coba barangkali ada yang bisa jawab. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di kota Mekkah. Masjidil Aqsa adanya di Palestina.
Jaraknya subhanallah jauh bingit. Apa jaraknya? Jauh. Jauh darimu. Jaraknya jauh banget, apalagi ke Sidratul Muntaha, ke langit. Yang jadi pertanyaan, wahai anak-anak calon pejabat-pejabat negara Indonesia, amin. Calon orang-orang kaya, amin. Calon orang-orang sukses, amin. Calon orang-orang soleh dan soleha, amin. Walaupun sekarang sudah soleh dan soleha, amin Allahumma. Yang belum soleh silakan ganti namanya soleh. Yang belum soleha namanya ganti soleha. Kembali ke lab. Pertanyaannya begini, Isra Mi'raj itu kan pelaksanaannya dulu berapa abad yang lalu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan Isra Mi'raj, saya mau tanya, kendaraan dulu itu di Mekah adanya apa? Adanya halo, adanya onta, tahu nggak onta? Apa bahasa Inggrisnya onta? Hah? Camel. Wah, pinter tuh. Mudah-mudahan jadi orang sukses, amin. Adanya cuman onta, adanya cuman kuda. Sedangkan yang namanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ratusan kilometer. Ada orang yang ngomong, apakah orang tidak dibohongi dengan Al-Quran? Masa dalam satu malam zaman dahulu kala belum ada pesawat, belum ada mobil, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh dalam satu malam? It's impossible. Itu tidak mungkin. Maka orang mengatakan, wah Islam ini ngarang. Quran ini ngarang. Masa perjalanan satu malam sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kendaraan paling canggih waktu itu kuda sama onta. Kira-kira udah kayak gitu terbang lagi ke atas. Loh, zaman dahulu kan belum ada pesawat tak ya? Belum ada Apollo, belum ada pesawat, tidak ada. Kok bisa satu malam itu bisa ditempuh? Ini gimana? Woi, halo, hai, halo. Tidak mungkin Pak, masa bisa ditempuh dalam satu malam? Nih orang Islam ini ngawur ini. Nih Quran ini ngawur. Ini ada orang yang tidak percaya dengan Islam. Yang ngomong memang terus terang saja bukan orang Islam. Dia tanya, apa mungkin Ustaz satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus langsung terbang ke langit 7? Tidak mungkin Pak Ustaz. Kata dia itu begitu, seperti itu. Maka halo, jawabannya masuk akal enggak, masuk logika enggak. Kalau yang logikanya tidak makanya memahami ayat Al-Quran itu harus sempurna. You must understand about the grammatical in Arabic. Kamu harus ngerti grammar di dalam bahasa Arab itu kayak apa. Ayat Al-Qur'annya subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau saya terjemahkan, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya siapa? Nabi
Muhammad. Berarti Nabi Muhammad pergi sendiri atau diperjalankan? Lunga dewek apa digawa? Dibawa. Siapa yang memperjalankan adalah Allah. Ketika dia tanya dulu, ketika saya masih di Jakarta itu dipanggilnya Ustadz Ali. Ustadz Ali bisa jelaskan, tolong jelaskan ini enggak? Biar akal saya itu bisa menerima. Saya bilang, Rasulullah orang mlaku dewek, orang lunga dewek, tidak pergi sendiri, tapi diperjalankan. Berarti siapa yang memperjalankan adalah Allah yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan yang telah menciptakan semuanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak memiliki kemampuan untuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan sendiri, tidak, tapi diperjalankan. Maka gambarannya begini logikanya. Halo? Logikanya begini. Halo? Open your brain please. Nah, otaknya dibuka dikit biar tidak salah paham. Oke? Oke. Jadi logikanya begini. Saya tanya sama kamu. Tahu yang namanya siput? Mas, kenal nggak yang namanya siput? Siput itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu blacky cot. Apa bahasa Inggrisnya? Blacky cot. Itu bahasa wong Banjar. Kalau yang Sundanya apa namanya? Balakecot. Nah, namanya balakecot. Saya mau tanya, balakecot, halo, balakecot itu bisa enggak dari Jakarta ke Surabaya dengan menempuh waktu cuman 45 menit? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya, enggak bisa. Nah, karena memang yang namanya black kecot ari lempang bagian mani kutoyap ketai pelan sekali. Bagaimana mau dari Jakarta ke Surabaya cuma 45 menit? Tapi kalau misalnya, halo, tapi kalau misalnya nih saya ambil itu balakecot saya ambil, balakecot yang di Jakarta diambil sama orang Jakarta itu masukkan ke dalam kantong atau dimasukin ke dalam tempat, dibawa sama dia. Orang itu naik pesawat dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kira-kira balakecot 45 menit bisa sampai ke sana enggak? Bisa sampai ke sana enggak? Memang Rasulullah tidak pergi sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Jangankan cuman untuk memperjalankan alam semesta diciptakan oleh Allah. Maka ayat ini betul-betul maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Halo? Paham? Paham nggak? Sekarang masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Paham nggak? You get it? Do you get it? Yes, I get it. Kalau orang dulu kan, do you understand? Sekarang jarang dipakai do you understand. Yes, I do. Yes, I understand. Nggak ada. Orang bule ngomong you get it? Yes, I get it. Seperti itu. Nah, kembali ke lab. Berarti sekarang logikanya bisa menerima nggak tentang Isra Mi'raj? Sudah bisa menerima nggak? Bisa ya? Paham ya? Jadi Rasulullah memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh-olehnya menjalankan sholat. Coba kalau kita pikirkan, wahai grup hadroh yang ada di belakang saya, yang sedang menikmati makanan walaupun teman-temannya tidak ada makanan tuh.
Udah habis? Iya. Yang namanya manusia, apa namanya? Manusia. Sholat, ini lihat nih, dengerin. Saya mau tanya, kalian yang ada di kalian ini mata, saya mau tanya, itu matanya siapa? Halo? Hai. Ini hidungnya siapa? Kau pegang hidung kau. Itu hidung siapa? Hidung saya. Hah? Telinga siapa itu? Telinga saya. Coba sekarang saya ngomong nih, dengerin saya ngomong. Pak Kiai, ini HP-nya saya. Oh, ada orang cantiknya nih. Oh, mantan pacar saya. Pak Kiai, itu HP-nya siapa? Saya jawab, ini HP Q. Nah, ini HP AQ. Ini HP-nya saya. Kenapa saya mengatakan ini HP saya? Karena saya merasa beli. Betul? Betul enggak? Nah, contoh lainnya, cewek-cewek pas lagi ada kegiatan masak-memasak ataupun bikin kue. Bikin kue nih. Bikin kue sekarang itu apa yang anak-anak lagi ramai itu, kue apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Dimsum, Hah? Apa tuh? Oh, dimsum, enggak dimsum. Dimsum apa dimsum? Nah, ini orang Indonesia sok gaya-gaya Jepang. Ya masih mending yang enak makan somai. Somainya hilang, makanya dimsum. Itu anak-anak sana sekarang yang sok modern. Tapi kalau di sini insya Allah anak-anaknya nggak kayak gitu. Enggak ya? Hah? Di sana, di sini mati? Iya, tidak beda. Ya, saya mengatakan ini punya saya, perhatikan. Karena saya beli. Kamu bikin kue, lagi kerajinan, ini punya siapa? Ini punya saya. Kenapa? Karena kamu membuat. Kamu bikin kue tersebut. Orang mengakui ini punya saya kalau prosesnya tidak beli adalah membuat. Betul? Sekarang saya tanya, pernahkah dirimu merasa membeli mata? Halo? Pernahkah dirimu merasa membeli hidung? Hai anak-anak soleh yang ganteng-ganteng ini, ternyata anak SMP 2 ganteng-ganteng banget ya. Wih, ini yang ganteng-ganteng ini anak SMP 2. Saya mau tanya, pernahkah kamu merasa beli hidung kamu? Enggak, berarti bukan punya kau itu. Iya enggak? Makanya enggak usah protes. Enggak usah protes sama Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan diriku hidungku ya Allah begitu pesingek. Coba kalau engkau berikan aku hidung yang mancung ya Allah, lihat itu orang hidungnya mancung begitu cantiknya luar biasa. Wah, kenapa engkau berikan aku hidung yang pesek ya Allah, udah kayak gitu yang lain putih, kenapa aku hitam ya Allah. Protes? Gak usah protes. Karena apa? Allah itu sayang sama kamu. Mau hitam, mau pesek, mau mancung, suami kau sudah disiapkan oleh Allah. Halo? Halo? Yang pesek, aku pesek, tapi peseknya aku itu adalah sekiu. Walaupun pesek tapi ayu. Kayak siapa tuh? Evita Lama. Evita Lama kan hidungnya pesek tapi cantik kan? Nggak usah protes sama Allah betapa Allah itu sayang sama kamu, karena Allah sayang sama kamu. Hidung yang Allah berikan kepada kamu bentuknya seperti itu, tidak terbalik. Coba lamun ayeuna budak SMP dibalik hidungnya, lubangnya tidak di bawah tapi di atas.
atas. Hidungnya di atas, lubangnya di atas. Cikuya erek mangkat ke SMP Negeri 2. Hidungnya lubangnya di atas, tengah-tengah barang anjog gunung tengah, hujan gede ngogebret. Eta kirka kekerebekan mah henteu. Halo. Mesti kamu kekerebekan karena hidung lubangnya di atas supaya tidak kekerebekan. Akhirnya Allah ngasih hidung lubangnya di bawah. Alhamdulillah. Kalau yang hidungnya mancung, napasnya boros, umurnya pendek. Tapi kalau yang pesek, napasnya ngirit, akhirnya umurnya apa? Alhamdulillah. Jadi nanti nggak usah protes lagi sama Allah ya. Ya Allah, kenapa engkau berikan hidungku pesek? Gak usah, udah. Allah itu sudah mempersiapkan buat kalian semua. Yang perempuan nanti dapat suami yang punya kepribadian. Gak usah ganteng-ganteng, cukup kayak Afgan aja udah seperti itu. Yang penting punya kepribadian. Siapa Pak Kiai? Mobil pribadi, perusahaan pribadi, rumah pribadi. Nah, amin Allahumma. Ini yang di sininya nanti kamu jadi bos semua, amin. Jadi bos semua, amin. Jadi pengusaha semua, amin. Jadi pejabat semua, amin. Lo kalau jadi pejabat semua, siapa yang mau jadi rakyat? Halo. Lo jadi pejabat semua. Ini nanti 20 tahun yang akan datang kalian itu akan berbeda nanti. Betul itu. Yang laki-laki nggak usah kecil hati. Sekarang kamu kirim surat mau apa? Sekarang nggak ada surat ya, pakainya WA. Hello. Aku anu. Kata ceweknya, aduh sorry lah, mas aku sama kamu sekarang belum mau, nanti 20 tahun yang akan datang kau bawa mobil mewah, itu cewek mesti ngintil. Makanya jadi bos semua, amin. Jadi menteri, jadi bupati, jadi pengusaha, jadi presiden, amin. Nggak tahu ini. Wong kayak kemarin yang datang ke sini siapa itu? Artis siapa namanya? Habibah. Iya, Mang Pipah. Iya, Mak Pipah itu kan teman-teman SMP-nya enggak ada yang ngerti kalau dia mau jadi artis, enggak ada yang ngerti. Loh, kamu sekarang enggak ngerti, belum kaya. Ke depan, kamu ternyata kaya bingit. Amin Allahumma. Kembali ke lab. Ini dengerin. Indonesia ini, pelajar Indonesia ini, hasil evaluasi secara nasional ngabunden. Pelajar Indonesia berarti se-Indonesia raya. Hasil ujian yang nilainya paling rendah se-Indonesia raya itu adalah matematika dan bahasa Inggris. Eta nilainya galoreng di Indonesia raya. Kalau kamu enggak ya? Di sini mesti bahasa Inggrisnya luar biasa. Nilainya bagus semua, amin. Bahasa Inggrisnya pinter semua, amin. Nah, kembali ke lab sholat. Sholat itu kalau kalian, Allah yang memberikan mata kalian, Allah yang memberikan telinga kalian, Allah yang memberikan hidung kalian, Allah yang memberikan nafas kalian, Allah yang membuat kalian bisa bergerak, Allah yang membuat kalian punya hati, Allah yang membuat kalian itu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Itu semuanya dari Allah. Tapi hebatnya Allah menuntut kalian itu tidak banyak, hanya satu.
Hanya satu. Apa itu? Menyembah terhadap Allah. Hanya itu. Kalau bicara sholat, halo Neng, sholat dalam satu hari berapa kali Neng? Sholat apa saja? Alhamdulillah, calon orang-orang solihah, amin. Lima waktu dalam satu hari, satu malam. Kalau satu hari satu malam itu berarti at about 24 hours. Ya, 24 jam. Dari 24 jam Allah mewajibkan kalian itu menghadap terhadap Allah yang memberi kamu nafas, yang membuat mata kamu bisa melihat, yang membuat telinga kamu bisa mendengar, yang membuat kaki kamu bisa berjalan, yang membuat tangan kamu bisa dada bisa makan dan yang lain-lainnya. Allah hanya nuntut dari 24 jam 5 waktu doang. Berapa waktu? 5 waktu doang. Kalau 5 waktu, satu waktunya setiap sholat itu 5 menit, 5 menit lah. Apalagi kadang-kadang sekarang serba cepat, sholatnya patas. Anak-anak muda pengennya kalau sholat ngebut. Kalau terawih imamnya tua, Bismillahirrahmanirrahim. Ulah terawih di aswe. Itu anak muda di sana, bukan di sini. Iya. Tapi kalau imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dia yang di sana suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cocok. Pengennya jam 5 menit. Kalau dikalikan, dikalikan 5 berapa? 5 menit dikalikan 5 berapa? 25. Nah itu yang bener tadi. Sabaraha? Salawe. 25 menit coba sama Allah yang memberikan kamu hidup, yang bisa membuat kalian matanya melihat, telinganya mendengar. Kamu hanya dituntut sama Allah, yuk menghadap kepadaku, minta kepadaku, berdoa kepadaku. 5 menit aja dalam satu waktu. 5 menit, 25 menit dari 24 jam. Selebihnya kali itu erek ulin, erek neangan duit, erek naon baik, silakan. Tapi cuman 5 waktu, 25 menit coba. Hebatnya Allah itu. Sayang gak Allah sama kita? Sayang. Coba kalau dalam ceritanya Isra Mi'raj kan tadinya 50 waktu. Kalau 50 waktu gak ada yang kerja di pabrik, gak ada yang sekolah. Nanti sujud lagi, sholat lagi. Untung kita cuma 5 waktu. Paham gak? Nah bagaimana kita berterima kasih kepada Allah? Dengan cara kita melakukan sholat. Itu karakternya hambanya Allah, berterima kasih kepada Allah. Karakter, etik, adab, akhlak. Akhlaknya makhluknya Allah harus berterima kasih kepada Allah. Maka ada istilah bahasa Inggris. Nanti yang bisa mengulangi ucapan saya, kamu dapat reward. Kamu ambil yang ada di peci saya. Loh kalau kiai pecinya aja ada duitnya. Jangan khawatir. Dengerin ya. Nanti saya jelaskan apa hubungannya dengan Islam itu apa. Sebutin, dengerin. Open your brain. Buka otakmu. Listen to me. Dengarkan saya. Oh bahasa Inggris gampang ya. I love you. Buluran itu bisa semua. Bikin surat I love you.
Padahal kamu itu bangga dengan bahasa Inggris, tapi suruh belajar bahasa Inggris mahal. Halo, bener? Coba kamu kaosnya tulisan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, kamu pakai bahasa Inggris. Bangga nggak? Bangga tulisannya bahasa Inggris. Coba kalau tulisannya bahasa Indonesia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mau pakai kaosnya. Giliran tulisannya bahasa Inggris. Love is blind. Cinta itu buta. Ya seperti senang bangga pakai bahasa Inggris. Coba saya akan menyebutkan satu, kalau menurut saya itu merupakan advice ya, nasihat yang bagus. Yang bisa, ini saya nggak bohong nih, nanti kamu naik, saya kasih hadiah. Coba perhatikan. When you lose your money, you lose nothing. Ulangi. When you lose your money, you lose nothing. Hafal? Yang kedua, when you lose your health, you lose something. Yang terakhir, when you lose your character, you lose everything. Yang pertama, ketika kamu hilang duitmu, sebenarnya kamu tidak hilang apa-apapun. Dan ketika kamu hilang kesehatanmu, kamu kehilangan sesuatu. Tapi ketika kamu kehilangan karaktermu, akhlakmu, maka sebetulnya kalian telah kehilangan semuanya. Awas, 3. Perhatikan. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Yang bisa saya kasih hadiah. Ngacung. Sebelum saya jelaskan maksudnya apa, ayo silakan. Saya ulangi ya. Saya ulangi 3 kali lagi. Setelah itu selesai. Yang bisa naik ke sini, saya kasih hadiah. Oke, siap. Ulangi. 1, 2, 3. When you lose your money, you lose nothing. 2. When you lose your health, you lose something. Yang terakhir, when you lose your character, you lose everything. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya jelaskan dulu arti yang terakhir ya. Kamu silakan sambil ngapalin. Ini saya tidak jelaskan yang ke-1 dan ke-2, tapi yang ketiga. When you lose your character, you lose everything. Ketika kalian kehilangan karaktermu, ketika kalian kehilangan akhlakmu, maka sesungguhnya kalian telah kehilangan segalanya. Ini yang di zaman sekarang ini, anak-anak itu berpikir bahwa akhlak itu tidak penting, padahal penting banget. Akhlak, kalau bahasa Inggrisnya karakter. Kalau karakter kamu, akhlak kamu hilang, subhanallah. Coba aja, kamu kerja di perusahaan tapi karakternya tidak jujur, ketahuan sama atasan, dipecat kamu. Betul? Betul nggak? Kamu jadi pejabat, karakternya buruk, korupsi, penjara kamu. Betul?
Betul nggak? Nah, karakter itu harus bagaimana karakternya manusia terhadap Allah. Bagaimana karakternya kalian terhadap orang tua kalian. Walaupun kadang-kadang kalian itu ketika orang tua kalian itu ngomong memberikan nasihat, kamu itu malah marah-marah. Itu anak-anak di sana, kalau di sini enggak. Anak-anak di sana. Halo. Saya contohkan. Misalnya ada anak kecil. Tahu-tahu lagi mainan pisau yang tajam banget. Halo. Kira-kira kamu yang tahu mau ngapain? Kalau pisau itu tajam, anak kecil kan udah ngerti pisau itu tajam. Kamu pasti akan apa? Akan melarang. Ih, jangan mainan pisau tajam, bahaya. Itu orang tua kamu karena punya pengalaman lebih tua dari kamu, lebih mengerti mana yang baik buat kamu, mana yang buruk buat kamu. Makanya orang tua itu ngasih tahu sama kamu, jangan kayak gitu nak, itu nanti membahayakan kamu. Halo, paham nggak? Jadi dengerin, nurut. Guru, nggak ada satu guru pun yang mengharapkan muridnya itu nggak sukses. Nggak ada, semua guru. Kenapa ngajar kalian? Karena pengen kalian menjadi orang yang sukses. Cuman ketika kalian melakukan kesalahan, perkara yang tidak benar, karena sayangnya guru kepada kamu, akhirnya guru negur sama kamu karena bentuk sayang. Walaupun kadang-kadang anak yang tidak paham malah angry. Ya, iya begitu nggak? Paham nggak? Coba yang terakhir, ini karakter itu penting banget. Karakter kalian itu, ya Allah, kamu mau kayak apapun, kalau karakter kalian bagus, bagaikan permata. Makanya jaga karakter kamu, etika kamu, akhlak kamu terhadap guru bagaimana. Karena semua guru pengen kalian itu menjadi orang yang Ayo, when you lose your character, you lose everything. Ayo bareng coba. When you lose your character, you lose everything. Ada yang hafal? Itu aja. Silakan yang hafal ngacung. Ya, sama Neng. Sini maju Neng. Nah. Tepuk tangan. Ya. Sini. Sini. Ya. Naik. Ya. What is your name? My name is Alika. Yeah, where are you from? Oh, from Banjarharjo. Bisa ngucapin yang tadi? When you lose character, you lose everything. Tepuk tangan. When you lose your character, you lose everything. Sesuai dengan janji saya, kamu kesini. Nah, sebelah sini. Ini apa nih? What is it? Ini apa? Peci. Ini peci saya hadapkan ke sini. Kamu pilih sebelah kanan apa sebelah kiri? Hah? Sebelah? Serius? Pilih sebelah kanan. Nanti kita buka di sebelah kanan ada apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak baluka tak sebelah kanan ada apa? Iya buat kamu. Matur suwun, study hard, don't be lazy. You must throw away your laziness. Buang malas kamu jauh-jauh. Insya Allah kamu jadi orang sukses. Amin. Ya, dapat suami yang kaya.
yang punya kepribadian, mobil pribadi, perusahaan pribadi, rumah pribadi, ya matur suwun, silakan. Tepuk tangan. Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Oh, udah jam 10 lebih. Satu lagi. Yang bisa ada di sebelah kiri yang belum diambil. Soalnya satu, soal anak muda. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apa bahasa Arab? Bahasa Inggris sama bahasa Arab? Bahasa Inggris, oke. Coba terjemahkan. Setiap malam dalam mimpiku, aku melihat kamu. Aku merasakan kamu. Ayo. Wah, kamu siswa bukan? Hah? Siswa? Oh, yang benar kelas berapa? Kelas 8. Ya udah sini. Setiap malam di dalam mimpiku, aku melihat kamu, aku merasakanmu. Every night in my dream, I saw you, I feel you. Every night in my dream, I saw you and I feel you. I see. Every night in my dream, I see you, I feel you. Itu lagu My Heart Will Go On. Can you sing it? Bisa nyanyi? Bisa nyanyi? Coba. Every night in my dream, I see you, I feel you. There is no one gone. Good. Apa judul lagunya? My Heart Will Go On. Ngerti deh. Makanya belajar. Study and study. Learn and learn. Janji ya lupa. Tadi sebelah kiri sudah diambil. Berarti sekarang di sebelah kiri. Ya, kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nah. Adanya 50.000. Ya, apa bahasa Inggrisnya 50.000? 50,000 rupiah. Oh ya, yeah, good. Thanks.
Ya. Oke, kembali ke lab. Kembali ke lab. Kenapa sih Pak Kiai senang bahasa Inggris? Because English is the foundation of all knowledge. Kenapa kita mesti belajar bahasa Inggris? Nanti kamu kalau sudah bisa merasakan untungnya kamu pinter bahasa Inggris. With English, by English we will able to open the windows of the world. Dengan bahasa Inggris kamu akan bisa membuka jendela dunia. Halo, jendela dunia. Kembali ke lab. Berarti akhlak itu penting banget. Dari sekarang kalau kalian pengen berakhlak baik, tidak mungkin bisa dengan sendirinya, tidak. Dilatih dari sekarang. Bagaimana kamu itu pertama datang ke sekolah, ketemu dengan guru kamu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Itu bukan feodalis, bukan. Itu adab, itu etika. Di Jepang, halo. Di tahu Jepang? Jepang itu dari Cariang radangnya Tansaiti. Di Jepang itu yang namanya anak itu ngapunten, anak-anak dari kelas, kalau bahasa di sini SD, tidak ada ruangan yang dibersihkan sama tukang pembersih, tidak. Semua ruang dibersihkan oleh kalian semua, oleh anak pelajar semua. Sudah siap semua dalam kondisi bersih. Orang perempuan kalau sudah biasa bersih-bersih, nanti kalau sudah menikah, kapake kumito, ulah sampai budak awewe zaman ayeuna begitu geus nikah, suruh masak, cek mitohana, nyayur asem, nyak mak. Begitu nyayur asem, itu sayur asem ada gula jawanya, sayur asem dibere tarasina. Kata mitoha ieu naon sayur naon. Nanti kata mitohanya, urang mah boga minantu, ampun masak bege teu jeg. Masak henteu bi. Halo. Emang kamu pengen seperti ini terus? Nggak nikah, nggak punya anak. Halo. Sekarang kamu itu masih muda, ke depan itu nanti kamu jadi emak. Kalau nggak bisa masak gimana? Halo. Paham ya? Ini sudah jam 10 lebih tadi. Cukup ya? Cukup ya? Saya pesan buat kalian, wahai calon para pemimpin, wahai calon para pengusaha, dari sekarang latihan beretika yang baik, berakhlak yang baik. Dan kemudian ini, perhatikan nih, ini barang kecil. Barang yang sekecil ini bisa membuat kamu jadi orang sukses. Tapi barang sekecil ini bisa membuat kamu itu hancur. Halo. Paham ya? Paham ya? Cerdaslah dalam menggunakan Cerdaslah dalam menggunakan teknologi. Kalau kamu cerdas, insya Allah kamu akan memilih situs-situs yang positif. Kamu bisa belajar matematik di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris di sini, kamu bisa belajar Quran di sini, kamu bisa belajar hadis di sini, kamu bisa belajar apapun yang baik di sini. Tapi ingat, banyak hal yang bisa menghancurkan kamu di sini. Tinggal kamu mau pilih, mau jadi yang baik atau mau jadi yang rusak. Mau jadi yang sukses apa mau jadi yang gagal. Cerdas dalam memilih dalam menggunakan teknologi. Media digunakan hal-hal yang positif. Itu saja yang bisa
Saya sampaikan sekali lagi, Pak Guru yang doa sinten mau sekalian, yuk kita doa bersama buat kalian semua, buat orang tua kalian semua, buat guru-guru kalian semua. Semoga Allah memudahkan segala urusannya, Allah meluaskan rizki guru-guru kalian, Allah menjadikan kalian orang-orang yang sukses, Allah menjadikan kalian orang-orang yang mampu membantu orang lain, Allah jadikan kalian pemimpin-pemimpin yang berpihak terhadap rakyat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Iya kan anda ya kan nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir wa bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pertemuan pada pagi hari ini ya Allah sebagai wasilah Engkau menjadikan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang solehah ya Allah, anak-anak yang akan memberikan kebahagiaan terhadap kedua orang tua mereka ya Allah, anak-anak yang mampu membangun diri mereka, anak-anak yang mampu membuat semua manusia merasa beruntung oleh mereka ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dalam negeri ini ya Allah. Jadikanlah mereka para pengusaha-pengusaha dalam di negeri ini ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah. Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan segala rizkinya ya Allah ya Rabb. Luaskan rizki guru-guru mereka ya Allah, kuatkan kesabaran guru-guru mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku memohon kepada Engkau ya Allah, karena Engkaulah yang mampu memberikan segala doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah siswa-siswi SMP Negeri 2 orang-orang yang mampu ya Allah, orang-orang yang mampu memberikan manfaat terhadap orang lain. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an tastariha fihi su'a. Allahumma ij'al jama'atana jama'atan mar'umah wa tafarraqana tafarraqa ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hatim lana bil imani wal islami husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya kan ya kan salatul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh pulang, jangan beranjak, tidak boleh naik. Diam di sini akan dibagikan MBG. Duduk lagi duduk.
Duduk. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menambah kuat iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami selaku pembawa